Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Sungguh kita semua patut mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita semua untuk dapat menikmati berkat rohani melalui renungan ini. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Harapan di Tengah Kegelapan. Tetapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa yang baik, kami bersyukur kepada Engkau atas anugerah-Mu yang tidak terhingga. Tuhan, dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan banyak kesusahan terjadi, kami seringkali merasa kehilangan arah. Namun kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang selalu ada bagi kami, sumber kekuatan dan sumber penghiburan bagi kami. Saat kami merenungkan kebenaran firman-Mu, kami mohon agar Engkau berbicara kepada hati kami dan menanamkan pengharapan yang baru di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, dalam perjalanan hidup ini kita tidak lepas dari badai dan topan yang terjadi menerpa dalam kehidupan kita di luar prediksi, bahkan seringkali kita tidak siap menerima persoalan yang tiba-tiba datang. Kegelapan seringkali menyelimuti hati kita, membuat kita seolah-olah merasa sendirian dan kita menjadi kehilangan arah. Namun di tengah segala kegelapan itu, ada satu cahaya yang tidak pernah padam, yaitu janji Allah yang abadi. Renungan kita kali ini akan membawa kita merenungkan tentang harapan di tengah kegelapan. Kita akan menggali lebih dalam tentang janji-janji Allah yang menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi kita. Kita akan belajar bagaimana menemukan kembali harapan di tengah situasi yang sulit dan bagaimana kita tetap teguh berpegang pada iman di saat badai terjadi menerpa dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama membuka hati, membuka pikiran kita untuk dapat menerima pesan-pesan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Semoga melalui renungan ini kita semua dapat menemukan kembali kekuatan, keberanian, dan semangat untuk terus melangkah maju dalam hidup ini. Mari kita baca Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudaraku, kita hidup dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Kadang hidup terasa seperti badai yang gelap gulita, di mana harapan seolah-olah menjadi lenyap ditelan kegelapan. Namun di tengah segala kesulitan, penderitaan, masalah, Allah memberikan kita sebuah janji yang indah melalui firman-Nya, khususnya dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 yang sudah kita baca. Mari kita memahami dan mengerti akan kebenaran dari ayat ini. Yang pertama, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Frasa dalam ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa Allah memiliki rancangan khusus bagi hidup kita semua. Rancangan ini bukan sekedar rencana biasa, tetapi rancangan yang penuh dengan kasih, penuh dengan kebaikan. Rancangan Allah bukanlah sekedar rencana-rencana
seperti manusia merencanakan. Ini adalah sebuah karya seni yang diciptakan dengan penuh kasih, penuh perhatian dari Tuhan. Bayangkan seorang seniman yang sedang melukis sebuah potret. Setiap goresan kuas penuh makna, setiap warna dipilih dengan sangat hati-hati. Begitu pula Allah dalam merancang dan merencanakan hidup kita. Setiap peristiwa, setiap orang yang kita temui, setiap tantangan yang kita hadapi, semuanya itu diatur dengan tujuan yang indah pada akhirnya bagi hidup kita. Dalam setiap rancangan Allah, kita menemukan kasih, menemukan kebaikan yang melimpah dari Tuhan. Bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun, Allah tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang setia dalam kebenaran Tuhan. Mungkin kita tidak selalu dapat memahaminya saat ini, tetapi pada akhirnya kita akan melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan rancangan Tuhan, kendali Tuhan yang selalu indah pada akhirnya. Yang kedua, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Allah bukan untuk membawa kita pada kecelakaan, melainkan menuju damai sejahtera. Di tengah badai kehidupan, Allah ingin memberikan kita ketenangan dan kedamaian hati kita ketika kita percaya bahwa Allah itu selalu beserta dengan kita. Ketika kita merasa terombang-ambing oleh masalah, oleh kesulitan, oleh persoalan, Tuhan mengingatkan kita bahwa Ia memiliki rencana yang sempurna bagi kita. Kita hanya diminta untuk percaya, berserah sepenuhnya bahwa Tuhan itu baik. Rancangan Tuhan itu baik. Dan ketika kita setia, maka rancangan yang baik itu akan terjadi, digenapi dalam hidup kita. Allah tidak pernah merencanakan suatu kesengsaraan atau kehancuran bagi umatnya. Sebaliknya, Allah ingin kita mengalami damai sejahtera melampaui segala akal kita. Damai sejahtera ini bukan hanya sekedar kita tidak punya masalah, tetapi sebuah kedamaian hati yang berasal dari hubungan kita yang dekat dengan Allah. Allah ingin memberikan kita ketenangan dan kedamaian meskipun saat ini kita sedang dalam persoalan yang tidak mudah. Ketenangan ini bukan berarti kita tidak akan pernah merasakan kecemasan atau tidak akan pernah merasa ketakutan, tetapi kita dapat menghadapinya dengan penuh keyakinan bahwa Allah selalu beserta dengan kita, bahwa Roh Kudus senantiasa memimpin hidup kita untuk kita dimampukan menghadapi masalah, bahkan kita dimampukan untuk menjadi pemenang. Meskipun kita mungkin tidak selalu mengerti bahwa rencana Allah itu indah, kita dapat percaya bahwa Ia bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ketika kita mengalami kesulitan, ingatlah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ia akan memberikan kita kekuatan, damai sejahtera yang melampaui segala pengertian kita. Yang ketiga, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Allah menjanjikan kita masa depan yang cerah. Meskipun saat ini kita sedang mengalami kesulitan, kita dapat menaruh harapan kita pada janji-janji kebenaran Allah. Tuhan tidak hanya sebagai pencipta, tetapi Tuhan juga sebagai pribadi yang sangat mengenal kita, yang memelihara hidup kita,
yang mengasihi kita. Setiap detail hidup kita, setiap suka duka yang kita alami tidak luput dari perhatian Tuhan. Allah tidak pernah merencanakan kehancuran atau kesengsaraan bagi kita yang setia kepadanya. Rencananya itu selalu membawa damai sejahtera, baik saat ini maupun saat masa depan kita. Janji Allah memberikan kita kepastian bahwa masa depan kita ada di tangan Allah. Allah sumber berkat, Allah yang mengasihi kita. Kita dapat menantikan hari-hari yang lebih baik, dipenuhi dengan harapan akan berkat-berkatnya tercurah dalam hidup ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus berpegang pada janji dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 ini? Yang pertama, sebagai penghiburan. Ketika kita sedang menghadapi kesulitan, janji Allah ini menjadi suatu oase kehidupan di padang gurun kehidupan yang sedang kering. Kita diingatkan bahwa kita tidak sendirian dan ada tujuan yang lebih besar dalam setiap penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi. Yang kedua, sebagai motivasi. Harapan akan masa depan yang cerah mendorong kita untuk terus berjuang, untuk tidak menyerah. Kita tahu bahwa Allah bekerja dalam hidup kita, bahkan ketika kita tidak melihatnya sekalipun, Allah senantiasa ada bekerja mendatangkan kebaikan. Yang ketiga, sebagai dasar iman. Iman kita bertumbuh ketika kita berpegang pada janji-janji Allah. Kita belajar untuk mempercayai Tuhan dalam segala situasi, baik ketika situasinya sedang mengenakkan maupun saat kita sedang berduka sekalipun. Saudaraku yang diberkati Tuhan, masa depan yang cerah bukan sekedar khayalan, tetapi sebuah janji yang pasti dari Tuhan. Meskipun kita saat ini sedang mengalami kesulitan, kita dapat menaruh harapan kita kepada Tuhan dengan berpegang terus pada janjinya dan terus bertumbuh dalam kebenaran iman. Kita akan mengalami suatu realitas dari masa depan yang penuh harapan bersama dengan berkat-berkat Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Bapa yang baik, terima kasih atas kasih-Mu yang tidak terhingga dan anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Bapa, di tengah hiruk pikuk dunia yang penuh tantangan dan ketidakpastian, kami seringkali merasa terombang-ambing dan diliputi kegelapan. Namun Engkau telah mengingatkan kami melalui firman-Mu bahwa Engkau memiliki rancangan yang indah bagi hidup kami. Bapa, kami mengakui bahwa seringkali kami sulit melihat terang di tengah kegelapan. Kecemasan, ketakutan, dan keraguan malah seringkali menguasai pikiran kami. Namun Engkau menjanjikan damai sejahtera yang melampaui segala akal manusia. Kami percaya bahwa rancangan-Mu jauh lebih besar daripada yang dapat kami bayangkan. Bapa, kami mohon agar Engkau membuka mata hati kami, sehingga kami dapat melihat dengan jelas rancangan-rancangan-Mu yang baik bagi hidup kami. Berikan kami iman yang teguh untuk percaya pada janji-Mu. Kami ingin hidup dalam pengharapan yang teguh, yakni bahwa Engkau akan menuntun kami ke dalam masa depan yang penuh berkat. Bantulah kami untuk tetap fokus pada Engkau di tengah-tengah segala badai kehidupan yang sedang terjadi. Ingatkanlah kami bahwa Engkau selalu menyertai kami dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Berikanlah kami kekuatan untuk menghadapi segala tantangan dengan keberanian dan keyakinan. Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berkatilah keluarga kami, teman-teman kami, dan semua orang yang kami kasihi.
Bimbinglah langkah kami agar kami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, kegelapan mungkin menyelimuti kita saat ini. Namun iman kita pada janji Tuhan adalah sebuah cahaya yang menerangi jalan hidup kita. Mari kita terus bertumbuh dalam iman dan berharap pada hari esok yang lebih baik, menikmati berkat anugerah kemurahan Tuhan. Roh Kudus senantiasa menuntunmu dan menolongmu untuk dapat hidup dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berharap Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.